Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santik Horisa, NIM 1912115159. Saya dari kelas PI 5E. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah yaitu strategi pembelajaran PAI, di mana di sini saya akan menjelaskan materi tentang keberhasilan proses pembelajaran. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan materi tersebut. Yang pertama itu ada pengertian keberhasilan. Jadi untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar dan mengajar dikatakan berhasil apabila setiap pendidik memiliki pandangan masing-masing sejalan dengan filsafatnya. Jadi untuk mengetahui tercapainya tidaknya TIK tersebut, pendidik perlu mengadakan tes formatif setiap selesai menyajikan satu bahasa kepada siswa. Nah, apa penilaian formatif itu? Jadi, penilaian formatif ini untuk mengetahui sejauh mana siswa tersebut telah menguasai tujuan instruksional khusus TIK yang ingin dicapainya. Adapun di sini fungsi penilaian informatika ini adalah untuk memberikan umpan baik kepada pendidik dalam rangka memperbaiki proses belajar, mengajar dan melaksanakan program remedial bagi siswa yang belum berhasil. Selanjutnya ada indikator keberhasilan, di mana indikator ini yang menjadi petunjuk bahwa suatu proses belajar dan mengajar berhasil dengan menggunakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi baik secara individual ataupun kelompok. Yang kedua itu ada daya perilaku yang digariskan dalam tujuan pembelajaran instruksional khusus TIK yang mana telah dicapai oleh siswa baik secara individual ataupun kelompok. Selanjutnya ada penilaian keberhasilan. Nah, untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat keberhasilan belajar tersebut dapat dilakukan melalui tes prestasi belajar. Berdasarkan tujuan dan ruang lingkupnya, tes prestasi belajar dapat digolongkan ke dalam jenis penilaian sebagai berikut. Yang pertama itu ada tes formatif, di mana tes formatif ini merupakan penilaian yang digunakan untuk mengukur satu atau beberapa pokok bahasa tertentu dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang daya serap siswa terhadap pokok bahasa tersebut. Jadi hasil tes ini dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar bahwa siswa itu adalah sebagai bahan tertentu dalam waktu tertentu juga. Yang kedua itu ada tes summatif. Tes ini meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang mana telah diajarkan dalam waktu tertentu juga. Tujuannya itu untuk memperoleh gambaran daya serap siswa untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Jadi hasil tes summatif ini dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan diperhitungkan dalam menentukan nilai rapot. Yang ketiga itu ada tes sumatif. Tes ini diadakan untuk mengukur daya serap siswa terhadap bahan pokok-pokok bahasa yang telah diajarkan selama satu semester, 1 atau 2 tahun pelajaran. Jadi tujuannya itu untuk menetapkan tingkat atau taraf keberhasilan belajar siswa dalam suatu periode belajar tertentu. Jadi hasil tes sumatif ini dimanfaatkan untuk kenaikan kelas, menyusun peringkat, atau sebagai ukuran mutu sekolah. Selanjutnya ada tingkat keberhasilan, di mana tingkat keberhasilan ini merupakan suatu proses belajar mengajar yang selalu menghasilkan hasil belajar. Tapi masalahnya ini yang dihadapi adalah sampai di tingkat mana prestasi atau hasil belajar yang telah dicapai. Tingkatan keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut. Jadi tentang istimewa atau maksimal apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu dapat dikuasai oleh mahasiswa. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Yang pertama itu ada faktor tujuan. Jadi faktor tujuan itu adalah pedoman sekaligus
sebagai sarana yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar, di mana tercapainya tujuan sama halnya dengan keberhasilan pengajaran. Karena sebagai pedoman sekaligus sebagai sarana yang akan dicapai dalam setiap kali kegiatan belajar mengajar, maka pendidik selalu diwajibkan merumuskan tujuan. Selanjutnya ada faktor pendidik. Apa itu faktor pendidik? Faktor pendidik yaitu adalah tenaga pendidikan yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada peserta-peserta didik di sekolah. Jadi pendidik adalah orang yang berpengalaman dalam bidang profesinya dengan keilmuannya yang dimiliki. Dia dapat menjadikan peserta didik menjadi orang yang cerdas. Setiap pendidik mempunyai kepribadian masing-masing sesuai dengan latar belakang kehidupan sebelum mereka menjadi pendidik. Selanjutnya ada faktor peserta didik. Faktor peserta didik itu adalah orang yang dengan sengaja datang ke sekolah. Jadi orang tuanya lah yang memasukkannya untuk dididik agar menjadi orang yang berilmu pengetahuan di kemudian hari. Jadi tanggung jawab pendidik tidak hanya terdapat kepada seorang anak, tetapi dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi kepribadian mereka ada yang pendiam, ada yang periang, ada yang suka bicara, terus ada yang kreatif, ada yang keras kepala, dan ada yang manja. Jadi rupa-rupa sikap karakter siswa itu. Selanjutnya ada faktor kegiatan pengajaran, di mana faktor kegiatan pengajaran ini terdapat pola umum kegiatan, yaitu terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta, dengan bahan sebagai perantaranya, pendidik yang mengajar, peserta didik yang belajar. Maka pendidik adalah orang yang menciptakan lingkungan belajar bagi kepentingan belajar peserta didik. Peserta didik adalah orang yang digiring ke dalam lingkungan belajar yang telah diciptakan oleh pendidik. Nah, strategi ini menggunakan metode mengajar amat menentukan kualitas hasil belajar mengajar. Jadi hasil pengajarannya itu yang dihasilkan dari penggunaan metode ceramah tidak sama dengan hasil pengajaran yang dihasilkan dari penggunaan metode tanya jawab atau metode diskusi. Selanjutnya ada faktor bahan dan alat evaluasi, yaitu di mana bahan evaluasi adalah suatu bahan yang terdapat di dalam kurikulum yang sudah dipelajar oleh peserta didik guna kepentingan ulangan. Biasanya bahan pelajaran itu sudah dikemas sedemikian rupa dalam bentuk buku paket untuk dikonsumsi oleh peserta didik, di mana setiap peserta didik itu wajib mempunyai buku paket tersebut guna kepentingan kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi alat-alat evaluasi yang umumnya digunakan tidak hanya benar salah atau true false dan pilihan ganda, tetapi juga menjodohkan atau melengkapi dan esai. Selanjutnya ada faktor suasana evaluasi. Apa itu faktor suasana evaluasi? Jadi selain faktor tujuan, pendidikan, peserta didik, kegiatan pengajaran, serta bahan dan alat evaluasi, faktor suasana evaluasi ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Jadi pelaksanaan evaluasi biasanya dilaksanakan di dalam kelas. Semua peserta didik dibagi menurut kelas masing-masing sampai dari kelas 1, kelas 2, dan sebagainya. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.